Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan siap untuk melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini. Sebelumnya saudara sekalian, mari bersama kita merendahkan diri untuk membaca firman-Nya. Semoga sabdanya pada pagi hari ini menjadi pandu kita menjalani hari ini. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada bacaan Ayub pasal 24. Dan pagi ini saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak menetapkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu mengembalakannya. Keledai milik yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina milik seorang janda diambilnya sebagai gadai. Orang miskin disingkirkannya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri semuanya terpaksa bersembunyi. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari makan. Padang belantara menyediakan makanan bagi mereka dan anak-anak mereka. Mereka mengambil makanan hewan di ladang dan mengumpulkan buah yang tersisa dari kebun anggur milik orang fasik. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak mempunyai pakaian, dan mereka tidak memiliki selimut pada waktu dingin. Karena hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka merapatkan badannya pada gunung batu. Benarkah Allah tidak peduli? Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, maraknya berita kejahatan yang disuguhkan oleh media cetak dan elektronika menimbulkan pertanyaan teologis di benak kita. Di mana Allah? Atau mengapa Allah tidak bertindak atas berbagai kesengsaraan yang menimpa orang-orang yang tidak bersalah? Atau mengapa Allah diam saja dan tidak menghukum pelaku kejahatan? Mengapa orang jahat tidak dimusnahkan saja? Koruptor tidak dibinasakan? Pertanyaan serupa juga ditanyakan oleh Ayub dalam pasal 24. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu dunia diguncangkan oleh berita tentang seorang nenek di suatu pelosok negeri yang dipenjara karena mencuri beberapa buah coklat atau kakao dari sebuah perkebunan besar. Ironisnya, di waktu yang hampir bersamaan tersiar berita dari daerah lain tentang pengusaha yang terbukti merampas ribuan hektar tanah adat lolos dari jerat hukum karena kurangnya bukti. Di ruang pengadilan yang seharusnya menjadi tempat penegakan keadilan justru terasa seperti kemewahan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkuasa. Kisah demikian bukan satu-satunya dan tampaknya selalu ada di setiap zaman. Salah satunya yang tergambar di dalam kitab Ayub pasal 24 ini. Pertanyaan yang sama pun muncul ketika Ayub menyaksikan berbagai kejahatan terjadi di sekitarnya. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-16. Ayub bertanya-tanya bahkan mengeluh mengapa Allah tidak berbuat apa-apa. Ayub bingung karena Allah terlihat seolah membiarkan ketidakadilan terjadi. Ayat 1 dan ayat yang ke-17. Lalu keresahan Ayub ini digantikan oleh kesadaran bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pasti akan berhadapan dan tunduk pada hukum maut. Ayub yakin bahwa Allah pasti bertindak menurut waktu dan rencananya bagi manusia. Saudara sekalian, dunia sering kali membiarkan pelaku-pelaku kejahatan berjalan dengan kepala tegak, dan yang lemah dibiarkan tergeletak di tepi jalan. Inilah dunia yang membuat Ayub menangis. Bukan hanya karena luka pribadinya, tetapi karena luka dunia yang dibiarkan menganga. Ayub menyuarakan jeritan mereka yang tak tersuara. Anak yatim yang keledainya dirampas, janda yang kehilangan jaminannya, orang miskin yang dipaksa mencari makan di padang yang tandus. Gambaran ini bukan sekedar keluhan sosial, melainkan sebuah protes moral terhadap sistem yang rusak. Ayub melihat, seperti kita pun melihat hari ini, bahwa yang jahat tidak selalu dihukum dan yang benar tidak selalu dibela. Namun lebih dari itu, Ayub gelisah karena Allah tampak diam. Ia tidak hanya mempersoalkan manusia tetapi juga menyasar hal-hal yang membuat ketidakadilan berakar. Inilah bentuk kritik terdalam atas penghayatan iman personal yang seolah-olah menemui jalan terjal.
ketika yang ilahi seakan-akan tidak terlibat dan tidak tergugah atas seruan umatnya. Ayub meminta penjelasan Allah atas derita yang merajalela. Ia tidak membencinya, melainkan percaya bahwa Allah seharusnya berpihak pada yang tertindas. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya Allah bukan tidak peduli terhadap kesengsaraan yang manusia derita. Dia bukan Allah yang tidak menindak para pelaku kejahatan. Bukan pula Allah yang berpihak pada ketidakadilan. Sesungguhnya Allah justru menangis melihat manusia menderita. Ia peduli dan telah bertindak melalui Yesus anaknya. Suatu masa di mana kita mengingat kembali kedatangan Allah dalam diri Yesus Kristus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap orang yang mengalami penderitaan. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menunjukkan kemenangannya, yang di sana menjadi pembela umat-umatnya yang menderita, dan dari sana ia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Hanya manusia yang bersekutu dengan Allah sajalah yang mampu meyakini bahwa ia tetap berpihak pada keadilan dan akan bertindak menumpas kejahatan tepat pada waktunya. Cepat atau lambat, semua pelaku-pelaku ketidakadilan, kejahatan dan kecemaran dalam masyarakat akan menghadapi tuntutannya di hadapan Allah. Berbahagialah kita saudara-saudaraku yang tetap memelihara diri dari kecemaran dan kejahatan, supaya tetap bersaksi di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Allah serta keadilannya bagi segenap makhluknya di tengah-tengah dunia ini. Cepat atau lambat semua orang akan menerima hasil jerih lelah yang sudah dikerjakannya di bumi selama ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kadang-kadang kami gelisah dan bertanya-tanya tentang berbagai kejahatan yang terjadi di dalam sekitar kami. Seolah-olah dibiarkan begitu saja. Dan sepertinya tidak Tuhan segera memberikan penghukuman. Kami tahu bahwa Bapa ada di dalam segala sesuatu dan melihat semua itu terjadi. Tapi kami percaya pada waktunya Tuhan akan melakukan keadilan bagi mereka-mereka yang tertindas. Dan tolonglah kami ya Tuhan supaya kami menjadi pembawa damai. Dan kami bukanlah pembuat ketidakadilan dan melaksanakan berbagai-bagai tindak kejahatan. Kuatkan kami untuk tetap memelihara hidup kami dari kecemaran dan dari banyak dosa yang membuat penyakit sosial dalam masyarakat. Dan jika sekiranya kami menyaksikan itu, jadikanlah kami alat dan saksi-Mu untuk sanggup mengingatkan mereka kembali kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah firman-Mu pada pagi ini menolong kami semua yang mendengarnya untuk terus bersekutu dengan Allah, supaya kami mampu meyakini bahwa Engkau berpihak pada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Dan Engkau adalah Allah yang adil dan yang akan bertindak menumpas kejahatan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong umat-umat-Mu ini dalam segala keadaan hidup mereka. Apapun yang akan kami kerjakan di hari ini kami taruhkan dalam tangan-Mu. Dan kami tahu bahwa Allah selalu membela perkara kami. Engkau tahu masa depan kami ya Tuhan. Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepada-Mu. Dengarlah doa kami pada pagi ini, kami serahkan diri dalam aktivitas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.